الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. وبسر القوم الأشرار، وبسر القوم الأشرار. بنت الصديق توافيه، بنت الصديق توافيه. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. وشفيعنا يوم النشور.
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا طول شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi khalqillah wa khatami rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, kepada seluruh para habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus kepada Al-Habib Nazim bin Ahmad bin Hamid Al-Mutahhar. Kemudian yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Mumpa, Al-Ustaz Ahmad Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga dan seluruh para santri berikut dengan para asatid senantiasa diberi oleh Allah kesehatan, panjang umurnya dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Tuan Guru Al-Ustadz Haji Mufti Al-Hadi dan seluruh para asatid, tuan-tuan guru yang lainnya, rekan-rekan alumni Darul Islah Jakarta yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kemudian kepada seluruh aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, yang mohon maaf di kesempatan ini kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini
dengan berkah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabul hajat dunia akhirat kita. Dengan berkah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah segala urusan dunia akhirat kita. Berkah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diampunkan segala dosa dan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Asy-Syaikh Al-Imam As-Sirri As-Saqati di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, tulisan atau karangan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau katakan, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah wa fi riwayatin faqad yu'ta rawdatan min riyadil jannah. Kata Imam Asy-Syaikh As-Sirri As-Saqati, siapa orang yang datang ke suatu tempat, tempatnya itu baik masjidkah, musallakah, majelis ta'limkah, pesantrenkah, atau bahkan di lapangan sekalipun, yang di tempat tersebut dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata beliau, orang-orang yang datang ke tempat tersebut sama seperti mendatangi taman daripada taman surga. Wa fi riwayatin faqad yu'ta rawdatan min riyadil jannah. Sebagian riwayat menyebutkan maka dia akan diberikan oleh Allah satu taman daripada taman surga. Li'anna ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hakikat orang yang datang ke tempat acara maulid, ketertarikan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, datang malam ini ke acara maulid, tahu memang di sini ada maulid, kemudian ringan hatinya, ringan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Maka pada hakikatnya, kata Asy-Syaikh Al-Imam As-Sirri As-Saqati, di dalam hati orang yang datang ke tempat tersebut sudah ada rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka sungguh dia nanti akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam hari ini akan dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ulama menyebutkan anna qira'ata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'birun 'anil farahi was sururi bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang membaca maulid Nabi, maulid itu baca macam-macam. Ada maulid Simtud Durar, ada maulid Al-Barzanji, ada maulid Ad-Diyaul Lami, ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Azab. Bahkan kata ulama, karangan ulama dari kitab-kitab maulid itu lebih dari 300 macam maulid. Kalau di daerah kita ini, khususnya di Inhil, yang terkenal Al-Barzanji sama Simtud Durar. Padahal maulid-maulid itu dikarang oleh ulama banyaknya lebih dari 300 macam kitab maulid. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka pembacaan maulid yang isinya di situ riwayat hidup tentang Rasulullah, sejarah perjuangan Rasulullah, cerita kelahiran Rasulullah, kemudian pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan menceritakan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang membaca maulid, wa ta'birun 'anil farah bisurur lil Mustafa, itu adalah ungkapan kesenangan dan kebahagiaannya. Jadi kalau ada orang yang suka baca maulid, siapa yang suka baca maulid, suka bersolawat, muji Nabi, maka dia akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama di dalam kitab Maulid Simtud Durar yang selalu kita istiqomahkan di sini, selalu dibaca insyaallah setiap minggu sekali, 1 minggu sekali, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, man dawama ala qiraati maulidi bayadhhar sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang istiqomah baca maulidku, yaitu yang dimaksud Simtud Durar, maka akan nampak rahasia Rasulullah di dalam dirinya. Wa qad intafa'a bihil kafir. Orang yang suka baca maulid
berarti dia suka, senang hatinya atas kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang mereka yang merasa bahagia dan senang hatinya akan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan orang Islam, jangankan orang yang beriman, orang kafir sekalipun akan mendapatkan manfaat ketika merasa senang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzakar al-Imam As-Suhaili radhiyallahu taala anna al-Abbas qala ra'aitu Aba Lahab fi manami ba'da haulin fi syarri halin faqala ya Abbas ma laqitu ba'dakum rahatan illa yukhaffafu anni fi kulli yaumil itsnain. Sayyidina Abbas pernah bermimpi jumpa Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu, Pak? Angahnya Nabi, tapi tidak beriman. Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Namun Abu Lahab ini pernah merasa bahagia dan senang ketika lahirnya Rasulullah. Datang seorang budak perempuannya namanya Thuwaibah. Wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir. Kata Abu Lahab, apa kelaminnya? Kata ini Thuwaibah, laki-laki. Senang Abu Lahab. Kalau begitu berarti ada yang menggantikan saudaraku Abdullah yang telah wafat. Karena Abdullah ini dangsanak oleh Abu Lahab. Jadi ia merasa kehilangan saudaranya. Tapi ketika lahir keponakannya itu Nabi kita Muhammad SAW, dapat kabar dari Thuwaibah. Senang Abu Lahab. Wahai Thuwaibah, engkau tidak perlu menebus dirimu untuk merdeka, karena Thuwaibah ini adalah budak. Engkau aku bebaskan. Jadi kalau kita punya usut, kita baca sejarah, termasuk orang yang pertama kali bersedekah untuk kelahiran Rasulullah ya Abu Lahab. Ia merasa senang lahirnya Rasulullah, ia bebaskan budaknya dengan cuma-cuma, artinya tidak perlu menebus. Kan budak itu berharga juga, sama seperti harta, bisa diperjualbelikan tanpa harus menebus. Thuwaibah terbebas. Kenapa? Abu Lahab senang dapat keponakan laki-laki. Maka Sayyidina Abbas dan sanaknya juga, setelah 1 tahun matinya Abu Lahab, mimpi, di dalam mimpinya ba'da haulin fi syarri halin, dalam keadaan disiksa di dalam kuburnya. Kata ini Abu Lahab, aku tidak pernah mendapatkan kesenangan setelah mati. Ketika masuk kubur selalu dapat siksaan, illa yukhaffafu anni yaumal itsnain, kecuali setiap hari Senin azabku diringankan. Sebagian riwayat menyebutkan keluar air dari tengah jari jemari Abu Lahab, sehingga Abu Lahab ini bisa minum setiap hari Seninnya. Padahal Abu Lahab ini termasuk orang yang tidak beriman dan bahkan musuhi Nabi. Tapi karena pernah merasa senang dan bahagia ketika lahirnya Rasulullah, dapat juga efek bagusnya, faidahnya, manfaatnya, sehingga dapat keringanan siksa di setiap hari Seninnya. Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimishqi, salah seorang ulama Damaskus, mengarang 3 baitan syair. Beliau katakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kalau saja Abu Lahab ini orang kafir yang tercatat namanya di dalam Al-Quran, ketika nanti hari kiamat dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, namun setiap hari Seninnya tetap dapat keringanan azab sebab dia pernah merasa senang akan lahirnya Rasulullah. Lalu bagaimana sangkaanmu, kata beliau, kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan iman tersebut dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira apa yang akan Allah beri kepada ia? Sedangkan orang kafir saja dapat keringanan siksa, apalagi orang Islam. Tentunya lebih besar yang ia dapatkan manfaat daripada kesenangannya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Maulid Syaraful Anam dikisahkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail, kana di Misra rajulun salihun yasna'u maulidan kulla amin. Kata Imam Abdul Wahid bin Ismail, dulu di masa dahulu, entah mungkin ratusan tahun yang lalu, di kota Mesir itu ada seorang lelaki saleh. Tiap tahun, Pak, baulah acara maulid. Setiap tahun bila masuk bulan Rabiul Awal, dia udah siap-siap, bahkan nabungnya jauh-jauh hari sebelumnya. Dia bikin acara besar-besaran, dia jamu tamu-tamunya dan diundang. Dia spesialkan tamu-tamu maulid tersebut dengan jamuan makan dan minumnya beserta tempat yang sudah dia siapkan.
wa kana fi janibihi rajulun yahudiyyun faqalat imra'atul yahud li zawjiha ma balu jarina al-muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha syahr. Lelaki yang saleh yang setiap tahun bikin maulid yang di Mesir ini kebetulan punya tetangga orang sebelah rumahnya itu orang kafir Yahudi. Sehingga orang kafir Yahudi ini istrinya bertanya kepada suaminya, "Bang," kata istrinya, "itu tetangga kita orang Islam, ada apa ya? Setiap bulan yang seperti ini," dia tidak tahu bulan Rabiul Awal, tidak paham. Pokoknya ditandainya, diingatkannya, bila masuk bulan seperti ini, pasti tetangga kita orang Islam itu belanja yang banyak, beli makanan untuk menjamu tamu dan bikin acara yang besar. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Apa kata suaminya? Faqala laha annahu yaz'umu anna nabiyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dhalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata suaminya, mereka yang dilakukan oleh tetangga kita orang Islam itu, dia berkeyakinan bahwa nabinya lahir di bulan seperti ini, maka ia lakukan hal yang semacam itu, bikin acara besar-besaran, belanja yang banyak, bahkan sanggup menghabiskan hartanya untuk mengungkapkan rasa senangnya dan bahagianya atas kelahiran nabinya. Setelah mendengar jawaban dari sang suami, oh rupanya itu maksud tetangga kami yang bikin acara, rupanya memperingati hari kelahiran nabinya, mengungkapkan kesenangannya atas lahir nabinya, makanya mereka belanjanya habis-habisan. Fanama lailatahuma. Kalau kita belajar ilmu sharaf santri, nama isim mufrad, fi'il madhi dhamirnya huwa mufrad, nama berarti dua yang tidur. Fanama lailatahuma, tidur suaminya, tidur pula istrinya. Fara'at imra'atul yahud fil manam rajulan jamilan jalilan mahabatan wa waqaran wa hauluhu jama'atun min ashabihi wa hum yu'azzimunahu wa yubajjiluna dakhala baita jarihal muslim. Ketika suami istri ini tidur di malam harinya, istrinya mimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada sosok seorang laki-laki yang wajahnya tampan rupawan, alisnya melengkung bak seperti bulan sabit, bulu matanya lentik lancip, matanya yang mengarah ke telinga, hidungnya mancung, ketika tersenyum belobang pipi kiri dan kanannya, kulitnya abyadul launi musyarraban bihumrah, putih campur merah, lain putih kena bedak bu, habis itu andaki acan, lain itu. Tahu kan ibu apa yang ngarannya itu bu? Blush on, putih pakai bedak, bacanya kasai yang kayak acan tuh, lain itu. Abyadul launi musyarraban bihumrah, kulitnya putih bercampur merah, bibirnya tipis antara atas dan bawah sama tipisnya. Ketika si perempuan tadi melihat, ia tidak sendiri, datang bersama rombongan, yang rombongan ini mengelilinginya dan sangat mentazimi dan mengagungkannya. Penasaran nih perempuan, siapa laki-laki ini? Ketika ia perhatikan, rupanya masuk ke rumah tetangganya orang Islam. Tambah heran dia. Fasa'alat, si perempuan tadi bertanya kepada salah seorang di antara mereka. Kata ini perempuan Yahudi dalam mimpinya, man hadzal rajulul jamilul wajh, siapa tuh lelaki tampan? Saya belum pernah melihat lelaki setampan itu, wajahnya indah bersinar mengalahkan indahnya rembulan di bulan purnama. Maka ketika seorang tadi ditanya lelaki tampan tersebut, ia pun menjawab, faqala laha hadza rasulullah, lelaki tampan itu ialah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dakhala baita jarihal muslim, ia masuk ke rumah tetangganya si orang Yahudi tadi yang muslim, liyusallima alaihim wa yazurahum li farhihim bih. Rasulullah ingin memberikan salam kepada tetanggamu tadi, dan Rasulullah sengaja mendatangi mereka karena mereka itu merasa senang akan lahirnya Rasulullah. Mudahan kita yang mengadakan acara maulid yang hadir pada malam hari ini karena senang dan bahagianya kita atas lahirnya Rasulullah, sehingga Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal.
Si perempuan tadi merasa penasaran. Setelah ia tahu bahwa lelaki tampan itu ternyata Rasulullah yang tetangganya bikin acara, itulah orangnya. Oh, dia tidak sanggup lagi menahan rasa penasarannya. Setelah tahu, kepengen langsung berbicara. Cuman masih ragu, kira-kira Rasulullah mau tidak bicara dengannya. Maka ia bertanya lagi dengan orang tadi. Kata ini perempuan, faqalat lahu hal yukallimuni idza kallamtuhu. Kira-kira nih kalau aku ajak Rasulullah itu bicara, mau tidak ya dia ngobrol denganku? Faqalat na'am. Kata ini orang yang ditanya, iya Rasulullah pasti mau berbicara denganmu. Si perempuan tadi penasarannya tambah tinggi, tahu itu Rasulullah kepengen langsung bicara, cuman masih ada rasa ragu dan takut. Ia pun memberanikan diri mendekat. Disapa Nabi kita, tidak panggil dengan panggilan kehormatan, dipanggil dengan sebutan nama. Faqalat ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kata ini perempuan, wahai Muhammad. Nabi kita kalau dipanggil Bapak Ibu, akhlaknya beliau tidak pernah suaranya saja yang jawab. Kalau yang manggil di belakang dan tidak pernah beliau noleh cuma di kepala, pasti sama badannya mutar. Rasulullah menjawab, faqalat ya Muhammad, qala labbaiki. Si perempuan memanggil, wahai Muhammad. Nabi kita menjawab, labbaiki, aku penuhi panggilanmu. Kagum ini perempuan dapat jawaban dari Rasulullah dengan kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau kita dapat panggilan dari Allah pergi haji atau pergi umrah ke Baitullah, itu kalimat yang sunnah diucapkan. Jadi kalau di dalam istilah bahasa Arab itu, kalau kita dipanggil, bahasa yang paling mulia menjawab panggilan seseorang pakainya talbiyah. Maka kalau orang Arab biasa dipanggil ya fulan, labbaik. Amun kita orang Banjar itu kalau lembutnya, oh abahnya si Anu, uy, itu kasar. Tapi ada bahasa lembutnya pun. Kalau orang Jawa, njih, nah itu lamah tuh jawabannya. Tapi kalau di Jawa, oh ya, nyaringnya. Nah itu kada lamah bahasanya, kada lembut. Dan bahasa Arab itu kalau yang lembutnya, yang mulianya itu, ya Muhammad, qala labbaiki. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Si perempuan ini kagum. Kata perempuan Yahudi ini, atujibu limithli bitalbiyati wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik ya Muhammad. Wahai Muhammad, kenapa engkau jawab panggilan orang sepertiku ini dengan kalimat yang mulia itu? Aku ini kan bukan pengikut agamamu. Aku ini kan termasuk di antara musuhmu. Kenapa engkau jawab panggilanku dengan jawaban yang mulia seperti itu? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ajibtu nidaaki hatta alimtu anna Allah taala qad hadaki. Aku, kata Rasulullah, tidak akan menjawab panggilan wahai Muhammad, wahai perempuan, kecuali karena aku sudah tahu engkau sudah dapat hidayah dari Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, seburuk-buruknya mimpinya, walaupun ibarat bahasa kasarnya dalam mimpi dia dimarah oleh Rasulullah, tapi masih bisa jumpa Rasulullah. Ketahuilah orang itu adalah orang yang mulia. Orang itu orang baik. Belum tentu zahirnya baik bisa mimpi Rasulullah, walaupun mimpi Rasulullah ibaratnya dipalingkan oleh Rasulullah, Rasulullah berpaling, bahkan Rasulullah marah terhadapnya, itu tanda dia orang baik. Kata Rasulullah, ma ajibtu nidaaki hatta alimtu anna Allah taala qad hadaki. Aku tidak jawab panggilanmu dengan kalimat mulia itu, tapi karena aku tahu engkau dapat hidayah, maka aku panggil, menjawab panggilanmu dengan kalimat talbiyah. Maka kagum ini perempuan, wa innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim ta'isa man khalafa amrak wa jahila qadra umdud yadaka ya Muhammad. Sungguh engkau adalah Nabi yang mulia, betapa tingginya akhlakmu ya Muhammad. Aku ingin bersaksi di hadapanmu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa sungguhnya engkau adalah Rasulullah. Umdud yadaka ya Muhammad, ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Dia terkesima dengan akhlaknya Rasulullah. Aku ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Diulurkan tangannya dan dia bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Fa'azimat, ia pun berniat di dalam hatinya,
akan melakukan upacara atau mengadakan acara maulid besar-besaran dan akan menghabiskan hartanya untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan membuat acara syukuran atas lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas Islamnya ia di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam mimpi, niatnya paginya bangun. Ketika bangun, melihat rumahnya sudah rapi, melihat rumahnya sudah siap makanan, minuman, serba ada di rumahnya, seolah-olah di rumahnya seperti mau bikin acara. Diperhatikan di rumahnya, ada apa ini, siapa yang menyiapkan? Sekalinya suaminya yang menyiapkan, suaminya yang sudah siapkan. Ditanya suaminya, ini baru bangun paginya. Kata ini sang istri, wahai suamiku, ada apa gerangan di rumah kita, mau bikin acara apa? Apa kata suaminya? Kita mau bikin acara maulid dan bikin acara syukuran atas Islam yang engkau tadi malam di hadapannya. Man kasyafa hadha sirril masun. Kata ini istrinya, siapa yang cerita sama abang? Saya baru bangun, saya belum cerita apa yang saya alami tadi malam. Siapa yang cerita sama abang? Kata istrinya ini. Apa kata suaminya? Yang menceritakan kepadaku, yang Islamkan aku setelah Islamnya engkau di hadapannya. Suami istri jumpa Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan malam ini kita semua bermimpi jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai nanti di akhirat kita kumpul bersama Nabi kita di dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaihi wa nashkuruhu li ni'maihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa atqiyaihi, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan segala para alim ulama, para tuan guru, bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah Ustaz Ahmad Syafi'i mata'anallah bitulli hayatih. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan ilmu beliau diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan santri-santri beliau menjadi pejuang Nabi Muhammad SAW, diberikan manfaat ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada guru kita semua, Ustaz Irfan, yang Masya Allah tadi sudah menyampaikan banyak sekali dari untaian hikmah, fadilah, keutamaan kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang lainnya dari tuan-tuan guru, bil khusus kepada akhi fillah, guru kita semua, tuan guru Kiai Haji Mufti Al-Hadi yang alhamdulillah juga hadir bersama kita pada malam hari ini. Masya Allah, sebenarnya kami lama sudah tidak ketemu dengan beliau ini, kurang lebih 8 tahun baru ini ketemu lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan pertemuan yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dari bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah banyak mendengar ilmu dari Ustaz Irfan, menjelaskan panjang lebar luar biasa fadilah keutamaan kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita duduk di sini bukan niat kita untuk makan, bukan niat kita untuk enak-enak, enggak. Kita di sini untuk berbahagia akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semajelis yang seperti ini insyaallah diturunkan Allah rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang nanti ke rumah mendapat rahmat.
Kita semua insya Allah yang hadir maupun keluarga kita pun yang tidak hadir insya Allah akan kepercikan rahmat dari majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang juga tujuan kita di sini, kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin mengkisahkan bagaimana keutamaan Nabi itu luar biasa, Pak. Ya, Imam Busiri saja mengatakan fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natikun bifahmi. Karena sesungguhnya apabila kita ingin mengungkapkan keutamaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada batasnya. Kalau kita ingin mengungkapkan dengan utarakan, dengan kita utarakan, nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Keutamaan Nabi itu sangat luar biasa. Yang tadi disebutkan nama Ustaz Irfan banyak sekali dari kisah-kisah yang beliau ceritakan, itu sangat luar biasa. Dan banyak lagi dari keutamaan Nabi Muhammad SAW. Bahwa inilah bukti rasa kecintaan kita dengan hadir di sini. Dan yang perlu saya ingatkan, cinta itu perlu bukti. Cinta itu perlu bukti. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sungguhnya orang yang mencintai akan taat dengan orang yang dia cintai. Nggak cukup, Bu, nggak cukup, Pak, kalau kita cuma cinta. Ya, kalau bapak-bapak cinta sama ibu-ibu, ya, sama istrinya, tanda cintanya apa, Bu? Dibelikan emas, Bu, ya. Dibelikan skincare dah, Bu. Apa tak dibelikan, Bu? Dibelikan, alhamdulillah, ya. Kemudian dimanjakan, dikasih duit, ya, pokoknya diservis. Ya, tanda apa? Tanda suami ibu mencintai ibu. Ada buktinya. Ya, bukan hanya ngomong saja, aku ini cinta sama kau ini. Ya, tapi hari-harinya tak ada pula, biasa saja. Ya, ngasih duit tidak, beli emas tidak, apalagi nak belikan skincare, tidak dibelikan, tak ada. Cuman setiap hari ngomong cinta saja, marah langsung babinian, Pak. Langsung ngomong aja, ya, ngomong saja, tidak ada, Bu, tak ada bukti. Nah, begitu juga kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita juga harus menunjukkan buktinya apa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Yaitu pertama yang sekarang ini kita amalkan, membuktikan kecintaan kita dengan Nabi, kita menghadiri berbahagia dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus membuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah utus Rasulullah dari golongan kita, Pak. Allah enggak utus Rasulullah dari golongan jin dan malaikat. Susah kita kalau nak ngikuti kalau Allah utus Nabi dari golongan malaikat. Aduh, susah, Pak. Susah dah, Pak. Malaikat kada kawin-kawin, Pak. Sanggup kawin dah kawin, Pak? Tak sanggup kita. Ya, malaikat tak makan, Pak. Sanggup kada makan, Pak? Tak sanggup kita. Ya, susah kita mengikuti dari golongan malaikat, karena malaikat itu adalah tidak ada nafsunya. Ya, mau mengikuti dari golongan jin, apalagi. Maka Allah katakan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kita, dari golongan manusia. Kenapa? Karena kita yang harus diingatkan, kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada kita diciptakan. Alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada yang namanya akhlakul karimah. Tidak ada yang merasakan enaknya membaca maulid Nabi. Tidak akan bisa kita merasakan nikmatnya baca Quran. Tidak akan merasakan kita nikmatnya sujud dan rukuk kepada Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya
dalam diri kita, ada juga dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami menikah, Rasulullah juga menikah. Baik, kami ke pasar, Rasulullah juga ke pasar. Baik, kami pedagang, Rasulullah juga pedagang, Pak. Kami pedagangnya luar kota, baik, Rasulullah antar negeri, Pak, pedagang. Baik, kami seorang jenderal, pemimpin pasukan, Rasulullah juga pemimpin pasukan. Baik, kami mempunyai keluarga, Rasulullah juga punya keluarga. Semuanya sama. Akan tetapi Allah ingatkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah setiap gerak-geriknya adalah contoh terbaik untuk kita semuanya. Kalau kita merasa keluarga, mempunyai keluarga, maka contohi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa adalah seorang pemimpin, contohi yang pemimpin yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita merasa punya anak, contohi Nabi Muhammad SAW bagaimana mendidik anaknya. Kalau kita punya menantu, contohi Rasulullah yang punya menantu yang luar biasa. Kalau kita berdagang, contohi bagaimana dagangnya Nabi Muhammad. Karena contohnya Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi kita. Maka kita akan dikategorikan orang yang mencintai karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di situ kalau kita mengungkapkan diri kita mencintai Nabi, kita juga harus juga sanggup mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga dengan mengikuti Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bermanfaat untuk diri kita, Pak. Bukan hanya mengikuti belaka, akan tetapi yang kita ikuti itu akan juga bermanfaat untuk diri kita. Ya, contoh kalau kita sholat, kita menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak. Ya, kita sholat dengan siwak. Ya, sholat 2 rakaat saja, Pak, itu berpahala yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang sholat tanpa siwak. Siwak juga bisa membersihkan mulut kita, menyebabkan kepintaran, menyebabkan Allah ridha dengan kita dengan menggunakan siwak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kegiatan sehari-hari Rasulullah. Belum lagi yang lainnya. Rasulullah juga mencontohkan kita bagaimana masuk WC, bagaimana adab tidur, bagaimana kegiatan Rasulullah ketika sebelum tidur, dicontohi semua dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita bicarakan bagaimana kegiatan Nabi Muhammad, mungkin tidak cukup malam ini, Pak. Ya, bisa-bisa sampai subuh gitu, Pak. Di sini sanggup sampai subuh, Pak? Ya, sanggup tidak apa-apa, duduklah di sini tidak apa-apa. Ya, kami boleh, Pak. Ya, duduklah sama-sama sini. Nah, ya kalau kita ingin mengutarakan semuanya, kan tetapi setidaknya kita mempunyai ya ikatan kuat dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin mustami'in al-mayamin rahimakumullah. Begitu juga dalam kekeluargaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ya sama istrinya yang sangat, ya contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu istri yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah yang betul-betul berjuang mati-matian, merelakan jiwa, raga, hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah pulang disambut sama Sayyidah Khadijah, Pak. Ya, disambut dengan Sayyidah Khadijah, Bu. Ya, dibersihkan jasad Nabi, dibersihkan baju Nabi. Ya, kemudian dipersilahkan Rasulullah rebahan di pangkuannya. Nah, nih ibu-ibu nih, Bu, orangnya, adakah orangnya nih? Ada, Bu. Terakhir kapan, Bu, pahanya dibaringi sama suami, Bu? Terakhir kapan? 5 tahun yang lalu kah? Ya, 10 tahun yang lalu.
Apa awal-awal nikah saja. Ya, habis itu tidak lagi. Nah, boleh dari sini amalkan Bu ya. Tapi lihat dulu kiri kanan ada anak dah. Nah, kalau tak ada anak, tidak apa-apa lah. Ya, maka ya tidak apa-apa. Kalau kita menghidupkan suasana Rasulullah, keluarga Rasulullah di keluarga kita, maka seakan-akan kita menghidupkan bunga di keluarga kita, Pak. Harum harmonis. Ya, dan juga ya bagaimana Rasulullah ya menyikapi kalau istrinya marah. Oh, ini kalau istrinya marah ini yang bahas ya, susah itu nih bahas. Ya, pebinian sarik nih susah. Ya, jadi diceritakan Sayyidah Khadijah pernah ngambek sama Nabi. Sayyidah Khadijah pernah marah sama Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidah Aisyah marah dengan Nabi Muhammad, yang ngambek, tidak tahu masalahnya apa Pak, ngambek sama Nabi. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah izinkan aku mau pulang ke rumah ayahku malam ini. Apa jawab Nabi? Nak pulang malam ini, udah malam sudah. Ya, gelap di luar tuh. Dosalah kita boleh nanti besok saja ke rumah. Oh masih juga ya, izinkan aku ya Rasulullah, izinkan ya Rasulullah. Akhirnya apa? Diantari dengan Nabi. Jangan nyoba kalau kita Pak. Ya, aku nak baliklah ke rumah orang tuaku. Balik. Ya, dibukakan pintu langsung. Balik. Ya, kalau kita jangan coba-coba Pak, terbuka lebar pintu langsung. Iya, keluar. Ya. Nyarikan, iya. Kalau Rasulullah diantari Pak, diantari sama Nabi, digedor rumah Sayyidah Abu Bakar. Sampai masuk, ya Rasulullah, ada apa datang malam-malam ya Rasulullah? Ya, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, belum ngomong, lihat istrinya dulu. Lihat istrinya dulu. Ya, Rasulullah izin dulu sama istrinya. Ya Aisyah, izinkan aku ngomong duluan nih. Ngomong duluan. Izin dulu sama istrinya, menghormati istrinya, tanda sayang dengan istrinya. Ya, minta izin dulu. Apa jawab Aisyah? Silakan ya Rasulullah, engkau ngomong duluan, tapi ingat jangan ada dusta antara kita. Ya, maksudnya jangan ada yang disembunyikan ya Rasulullah. Mendengar jangan ada dusta di antara kita. Ngamuk Sayyidina Abu Bakar langsung. Marah langsung, berdiri Sayyidina Abu Bakar. Kau ngomong Rasulullah dusta. Rasulullah itu gelarnya Al-Amin, tidak pernah dusta. Aku yang sudah lama berkawan sama Rasulullah. Marah, sahabat pantang Pak. Kalau Rasulullah diejek dikit saja pantang. Ya, dalam kitab Saiful Maslul, ya, liman sabbar Rasul, itu Sayyidina Khalid bin Walid itu pantang kalau dengar nama ada orang menyebut Nabi Muhammad itu pakai nama Muhammad. Gue paling pantang begitu. Beliau bawaannya nyambut pedang saja kalau dengar Muhammad mana Muhammad marah langsung. Muhammad kawan kau apa? Enak kau manggil Muhammad. Ya, mendengar manggil kayak gitu seakan-akan di telinga mereka merasa lain rasanya Pak. Ya, bawaannya cabut pedang ada bunuhnya. Ya, kenapa? Sahabat itu tidak rela, sedikit pun ada yang mencaci Nabi mereka tidak rela Pak. Sayyidina Abu Bakar marah Pak, ngamuk Pak. Akhirnya dibela sama Nabi Muhammad. Oh dibela. Ya, aku kesini Abu Bakar bukan mau lihat kau marah-marahi bini aku. Aku kesini mau minta adili. Ya, mau minta diadili. Oh maaf ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Tuh. Akhirnya Rasulullah memandang kepada Sayyidah Aisyah. Tuh lihat bagaimana aku membelamu. Aku tuh cinta sama kamu. Oh ya, Sayyidah Aisyah yang tadi marah tidak jadi lagi marah. Langsung ya Rasulullah, adalah kita baliklah ke rumah. Nah, tidak jadi Pak. Kenapa? Begitulah suasana Nabi Muhammad, penuh dengan keharmonisan. Ya,
Ini tak, kalau sudah ribut ini kuat, ini lebih kuat lagi. Ya, kurang pakai mic, ini pakai toa. Ya, langsung kayak gitu. Main-main, lempar-lempar kayak gitu. Mungkin kalau kita heran, kenapa orang itu kalau berantem ngomongnya jerit-jerit, Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat kalau orang lagi marah-marahan, pasti ngomongnya jerit-jerit. Ada ngomong pelan-pelan. Ada, Pak. Pasti ngomongnya jerit-jerit, Pak. Kenapa? Memang ya dalam zohirnya mereka dekat jasad, tapi hatinya berjauhan. Makanya kalau orang jauh-jauh pasti ngomongnya jerit-jerit, Pak. Ya, kawan di sana dia di sini pasti manggil, "Oi." Ya, pasti kawan sana ya nyahut dengar. Pasti ngomongnya harus kuat, nggak bisa ngomong pelan. Beda sama orang pecinta, Pak. Kalau orang pecinta mau jasadnya di mana, dia di sini, ya, dengan lewat angin sekalipun, ya, dengan lewat angin sekalipun sampai pesannya, Pak. Ya, ya, maka dari situ dilihatlah dari bagaimana keharmonisan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, contohi Sayyidah Khadijah, contohi Sayyidah Aisyah, bagaimana mereka melayani Nabi Muhammad SAW. Bu, kalau suami pulang ke rumah salaman ndak, Bu? Dari kebun ke rumah salaman ndak, Bu? Bu, ambil berkah tangan suami, Bu, ya. Ini dipakai untuk mencari nafkah. Cuman lihat dulu tangannya, kalau belum puran jangan. Ya, kalau tangannya bersih tidak apa-apa. Kalau suami mau ke kebun, mau kerja, mau apa, salaman, Bu. Hirup aroma tangannya, Bu. Walaupun habis makan jengkol malam tadi, tidak apa-apa, hirup. Kenapa? Mengambil barokah. Ini tangan dipakai untuk jalan nafkah. Suami, Bu, walaupun ke kebun, ke kantor, keluar cari nafkah, itu fisabilillah, Bu, jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Keluar itu fisabilillah. Kalau meninggal pun syahid, Bu. Ya, kenapa? Keluarnya untuk mencari halalan thayyiban mubarakan. Yang dicari rezeki halalan thayyiban mubarakan. Ya, dihirup tangannya. Ya, jangan pakai pipi, Bu. Ini kalau salaman zaman sekarang ini 2025 pakai pipi. Ya, nak mau maknya mau anaknya sama. Pakai pipi. Ini pakai pipi. Alasan apa? Takut hidungnya pesek. Padahal mana lah pesek. Ya, tidak bakal rusak hidung nih, Bu. Allah yang nyiptakan hidung nih, bukan Cina. Kalau made in Cina rusak mungkin. Ya, ada rusaknya barang. Tapi kalau hidung ini insya Allah tidak rusak-rusak. Kalaupun patah balik lagi dia. Maka dari situ ya ambil barokah dari tangan suami. Begitu juga bapak-bapak juga. Ya bolehlah sedikit Pak so sweet sama istrinya. Ya kalau nak pergi keluar rumah, tolong cium dulu kening istrinya. Ini terakhir kapan, Bah? Apa pas malam dia? Ya. Enak pergi keluar tidak? Ya, Bu. Ya, ambil barokah. Ini jidat istri dipakai sujud, Pak. Doakan suami. Ya, mungkin kita tidak tahu, kita tidur kecapean, istri bangun malam tahajud doain kita, Pak. Ya, ambil barokahnya. Amalkan. Kenapa? Kita menghidupkan suasana dari keluarga Nabi Muhammad di dalam keluarga kita. Kita lihat juga di dalam Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam dengan anaknya dan menantunya, bagaimana Rasulullah menerima menantu. Ya, menantu beliau bukan kaleng-kaleng, menantu Rasulullah bukan kaleng-kaleng, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau tidak akan masuk ke dalam kota kecuali melewati pintu dulu. Tidak sampai kepada Rasulullah kecuali melewati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ya, Sayyidina Ali menantu Rasulullah hebat, dinikahkan sama Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Pak sikap Nabi ketika mengangkat menantu? Dinasihati dulu sama Rasulullah, dinasihati dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana nasihat Rasulullah? Zawwijuka ala ma amara Allah bihi bi imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan engkau atas apa yang Allah perintahkan dengan menikah ini, bi imsakin bi ma'ruf. Engkau berpegang teguh dengan kema'rufan. Kau berpegang teguh, kau didik istrimu, kau jaga solatnya, kau jaga jangan sampai dia melakukan dosa, kau jaga dia jangan sampai jatuh kepada satu kesalahan, kau bawa mereka ke surga, kau didik anakmu, kau didik semuanya dari keturunanmu. Au tasrihin bi ihsan. Kalau kau tidak mampu, kalau kau tidak sanggup, kalau kau tidak kuat, lepaskan dengan baik-baik. Jangan kau buang, jangan kau sakiti, jangan kau kucili, jangan kau aniaya, jangan kau buang sekalipun seperti sampah, jangan. Dinasihati. Sayyidina Ali kurang apa lagi, masih dinasihati. Lah kita Pak, kalau ngangkat menantu itu nak mandang dulu, ini anak siapa, ya hartanya berapa banyak, gajinya berapa, ya. Alhamdulillah Bu, saya ini santri mondok di Banjar dulu. Oh iya, ngajar di mana? Ngajar di pondok Darul Islah. Ya, maaf saya. Ya, Darul Islah ngajarnya. Ya, ngajar apa? Ngajar nahwu, shorof, tasawuf, fikih. Ya, gajinya berapa? Gajinya berapa? Gaji cuma 700. Langsung mamaknya belakang. Gaji 700. Makan apa anakku? Astagfirullahaladzim. Bu, tidak ada ibu kayak gini Bu. Habib yakin ibu semuanya soleh. Insya Allah. Ini bukan di sini, bukan di sana. Tempat kami di sana, di Jambi. Ya, di sini tak ada. Saya ini saya asli Jambi, cuman tinggal di Tungkal Pak. Ya, saya ini asli kelahiran Jambi seberang Kampung Arab Melayu, cuman tinggalnya di Tungkal. Ya, kalau kamu menerima menantu Bu, jangan mandang fisik. Ya, lihat dulu, ini betul-betul bertanggung jawab. Kita jelas ini anak Kiai Fulan bin Fulan. Oh, dia punya pondok pesantren. Oh, dia ini bisa ngajar. Ya, walaupun gajinya kecil, tapi dia bertanggung jawab. Betul-betul dia Bu ingin dengan anak kita, dan insya Allah dia memang beriktikad jelas. Ya, dia berjanji depan kita untuk membawa anak kita bisa menuju surga. Apa kata mamanya? Jangan Pak, anak kita nak makan apa? Nak makan apa? Nak makan apa? Makan kitab. Ada Pak, saya sedengar, saya pernah ngomong kayak gitu, makan kitab. Saya tidak tahu siapa yang makan kitab. Tahu saya yang makan kitab itu rayap Pak. Ya, bukan manusia. Tak ada yang manusia makan kitab. Sama dengan ada yang bilang, semua kitab tuh ada di kepalanya dia semua. Oh, itu saya dengar juga tuh. Dalam kepalanya ada kitab. Mana muat? Iya, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid, semuanya dalam kitab. Oh, semuanya dalam kepalanya. Oh, maksudnya apa? Ilmu. Kalau kitabnya tidak muat Pak. Iya. Jadi begitu. Giliran datang, ya tidak jadi ini. Menantu santri gagal, datang lagi pakai celana, pakai baju, rambutnya pakai minyak rambut. Ya, pakai minyak rambut tancu, bajunya celana lepis kulit dari mana tidak tahu. Ya, datang ngadap bawa tas satu. Isinya duit. Ya, wah mama masuk. Duduk. Nah, ya, ini menantu yang pertama tadi itu yang tak jadi tadi, satu pun wadai tak ada. Ya, air putih pun tak ada. Ya, yang ini air putih, air teh, air kopi lengkap. Ya, begitu juga ada kue-kuenya dan lain-lainnya lengkap. Ya, makan. Ya, tanya langsung ke intinya, gaji berapa sebulan? Langsung ke intinya ya saya. Gaji berapa sebulan? Alhamdulillah Pak,
saya ini gaji saya sebulan itu 100 juta. Oh, terang langsung mata. Ya, terang langsung mata. Mantap Pak, ini dia. Ini nanti bisa memakmurkan mertuanya. Ya, wah, yang Bapak tadi kepikiran, ya Allah, dunia dapat, akhiratnya dapat dah. Akhiratnya dapat dah. Ditanya sama bapaknya, kok bisa baca Fatihah dah? Baca Fatihah? Bisa Pak, katanya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Amin. Terabas buta, Pak. Baca Fatihah terabas buta. Tahu Bu, terabas buta, Bu? Ah, Bu, terabas buta, Bu. Tak tahu pokoknya semak belukar terabas. Ya, itu Fatihah kayak gitu. Ya, ini yang kayak model kayak gini, ya, tak bakalan sah sholatnya. Berarti dia ini tak sholat. Allah saja ditinggalkan, apalagi anak ibu, Bu. Apalagi anak bapak, Allah saja ditinggalkan, apalagi anak bapak. Ya, mandang dari segi harta, ini anak tak selamat dunia akhirat. Punya anak nanti tak bisa juga ngaji, tak bisa juga bagaimana, kasihan orang tuanya. Yang salah siapa? Orang tua. Nah, maka dari situ contohi Nabi Muhammad SAW. Jadikan Rasulullah sebagai teladan kita supaya kehidupan kita berbunga, supaya kita bisa menghidupi taman-taman surga di dalam keluarga kita insya Allah Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, saya mengingatkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ini mulut kalau jarang nyebut nama Nabi, itu Nabi tidak kenal dengan dia. Ya, ini mulut yang jarang nyebut nama Rasulullah tidak kenal sama dia. Rasulullah mengatakan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsara alayya salatan. Orang yang dekat denganku nanti, yang pertama denganku nanti di hari kiamat, ialah mereka yang banyak salawat kepadaku. Kita salawat, Pak, itu seakan-akan ngirim biodata ke Nabi. Ya, dilaporkan salawat kita, Pak. Dilaporkan, Bu, salawat kita, Bu, ke Rasulullah. Jadi Rasulullah itu setiap hari dapat nama kita terus sampai Rasulullah ingat dengan kita. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan ibu-ibu bersolawat, bapak-bapak bersolawat kepada Nabi, bukan hanya di bulan Maulid ini saja, Pak, tapi di luar bulan Maulid sekalipun, setiap hari, setiap saat solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, ibu kalau nidurin anak pakai sholat, biar anaknya yang tidur nih tadi dengar nama Rasulullah, Bu. Jangan dinyanyikan ibu pe, Bu. Ya, jangan dinyanyikan keong racun, Bu. Keracunan anak kita nanti. Ya, jangan dinyanyikan sambalado, tak usah. Ya, anak itu dibutuhkan dengar dari uminya atau abahnya dibacakan sholawat. Ini anak lagi proses belajar. Belajar apa? Belajar mencintai orang yang tidak pernah dilihatnya. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita diajarkan oleh orang tua kita. Kita melihat abah kita dulu, kalau baca sirah Nabi nangis. Umi kita dulu, kita lihat dia kebaca salawat nidurin kita nangis. Kenapa? Karena kerinduannya kepada Nabi. Ini sudah contoh, mencontohi kita. Ini juga kita contohi kepada anak-anak kita. Nyanyikan, ya Nabi salam alaika, gitu, Bu. Ya, kalau ada apal panjang-panjang yang itulah, ya Nabi salam alaika, diulang-ulang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diulang-ulang. Tidur anaknya tadi. Ya, ini anak dapat berkah, nama Nabi dengar, dan ketika dia besar, mereka bisa menyuarakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkah salawat, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah, dan mudah-mudahan berkah seberataan kita semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita berdiri dari tempat ini kecuali Rasulullah sudah melihat wajah kita semuanya, dan mudah-mudahan Rasulullah hadir di acara kita pada malam hari ini, dan juga mudah-mudahan Rasulullah memberkahi Ponpes Darul Islah,
Rasulullah memberkahi santri-santri Darul Islah, dan mudah-mudahan Rasulullah memberkahi guru-guru dari Ponpes Darul Islah, dan begitu juga semua masyarakat Mumpa mudah-mudahan diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sebelum ajal kita sampai, Rasulullah sudah mendatangi dalam mimpi kita, dan Rasulullah mengatakan akan memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan Rasulullah pun juga mengajak untuk kita sama-sama berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna ya karim bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttaba'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin walidina wa li ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna ala haqqi ma naqul wa sabbitna ala haqqi ma naf'al wa sabbitna ala haqqi ma na'taqid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ridhonya kalau kurang ilmu, ya minta maaf apabila kekurangan dalam menyampaikan atau salah dari perkataan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada ibu, bapak ibu semuanya, dan kepada guru-guru sekalian saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق.